Visi GBI Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh, kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan, Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja, mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Juru Selamatmu dan Penebusmu yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari berkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling melemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kurang semangat, shalom. Apa kabarnya semuanya? Tentunya luar biasa. Puji nama Tuhan kalau kita sudah tidak terasa di ujung tahun 2022 ya Bapak Ibu. Di mana penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan tetap sempurna atas kita. Ada amin. Biar sore hari ini kita membawa pujian penyembahan kita yang terbaik hanya buat Tuhan Yesus. Yang sepakat dengan saya sama-sama katakan amin. Amin. Sebelum kita mulai saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau fellowship satu dengan lain. Kita berkati kanan kiri kita, depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan, kuasa dan kemuliaan-Mu.
Kami mengucap syukur sore hari ini Bapa. Kami tahu 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan sudah hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan melawat setiap umat hari ini Bapa, yang sakit mendapat kesembuhan, yang lemah dikuatkan. Kami pulang membawa kemenangan yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Kami mengangkat tangan kami bagi bangsa Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan mengasihi bangsa kami. Ada shalom bagi Indonesia Tuhan. Di tahun depan, kalau negara-negara bangsa-bangsa lain Tuhan terancam resesi ekonomi, tapi tidak dengan Indonesia Tuhan. Indonesia akan bangkit, Indonesia dipulihkan, Indonesia sehat, Indonesia maju di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati Tuhan pemerintahan yang ada Bapak. Presiden, wakil presiden kami Tuhan, dijamah Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan. Biar mereka boleh bekerja dengan semakin takut akan Engkau Bapa. Tuhan berkati setiap pemerintahan yang ada. Dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan diberkati. Perekonomian, bidang kesehatan Tuhan. Bidang pendidikan semuanya dilawat Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahan pokok sembako semuanya Tuhan dipulihkan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat pemimpin rohani kami Tuhan. Gembala pembina kami Bapak Insinyur Nikono Nyotora Harjo Tuhan beserta wakil-wakilnya. Tuhan berkati. Biar mereka Tuhan boleh lebih lagi takut akan Engkau, diberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Gembala pembina kami Bapak. Terima kasih Tuhan, juga berkati Tuhan untuk Gembala rayon kami Tuhan, Bapak Yongki Tovan Wijoyo beserta kedua wakilnya Tuhan berkati. Biar hamba-Mu Tuhan boleh menangkap visi misi yang daripadamu Tuhan. Bergerak bersama-sama Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan rayon 9 menjadi mercusuar Tuhan atas kota Depok, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan untuk Gembala GBI Ebenezer Simpangan. Kami berdoa, kami mengangkat tangan kami untuk Bapak Riki Momongan beserta Ibu Yeni dan anaknya Jen Tuhan. Diberkati hamba-Mu Tuhan, diberkati keluarganya Tuhan. Tuhan kemah-kemahnya dijagai Tuhan. Tuhan berkati keluar masuknya. Bahkan apa yang diperbuatnya Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Diberkati wakilnya Ibu Rebona dan Bapak Dery Tuhan. Keluarga besarnya dijaga, dilindungi Tuhan. Biar mereka boleh bersama-sama bergandengan tangan Tuhan. Tuhan persiapkan hamba-Mu Tuhan. Untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Ada Tuhan, ada pergerakan untuk GBI Ebenezer Simpangan. Revival terjadi atas tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah perluas tempat ini. Kami percaya jiwa-jiwa ditambah-tambahkan atas tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan. Biar kiranya Bapa, semakin mereka mencintai Tuhan, mereka terus Tuhan memenangkan jiwa-jiwa, jadi terang Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa. Mereka terus maju bersama-sama dengan Tuhan. Generasi yang militan, yang takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami boleh membawa kemenangan yang besar Tuhan hari ini. Dan kami siap melangkah di tahun depan. Kami tahu Tuhan tetap pegang tangan kami. Tuhan beri perlindungan buat kami Tuhan. Kemah-kemah kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga bersama-sama dengan suara yang keras. Ada amin? 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Hasri.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita memperhatikan Mazmur 91 bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan beritakannya padamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Sekali lagi katakan amin. Sama-sama beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya persilakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami terus Tuhan menyembah-Mu Tuhan sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau bertata di atas setiap puji-pujian anak-anak-Mu Bapa. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, jiwaku hancur merindukan pelataran-Mu. Satu yang ku pinta, diam di rumah-Mu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di
lebih baik satu hari. Jemaat Tuhan sendiri katakan, daripada 1000 hari di tempat yang lain. amin. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalut hanya bagimu, Raja. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalut hanya bagimu, Raja. Lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalut hanya bagimu, Raja. Musik menyembah Tuhan, mari sama-sama sembah Tuhan Yesus. Angkat pujian penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Buat penyertaan-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua berkat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia.
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi katakan sembah, sembah dan puji Dia. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau muliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau bertata di atas setiap puji-pujian kami. Di dalam nama Yesus. Mari sama-sama yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Kasih tahu kanan kirinya, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita sambut Sang Raja. Yesus Tuhan namanya, ada amin. Yuk sama-sama tepuk tangan semuanya. Mari sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Siapa namanya? Yesus. Namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai Yesus. Namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai, pemenang. Yang bersuka cita katakan amin. Mari sama-sama katakan, mari sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Mari sama-sama katakan Yesus, Yesus. Namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai Yesus. Namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai Yesus. Namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai. Katakan pemenang, pemenang. Katakan pemenang, pemenang. Sekali lagi katakan pemenang. Haleluya. Sebelum duduk kita memperkatakan 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri sorak saya kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Sekalian persembahan, kita mau persiapkan persembahan kita mau beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Salam jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, berikut kami sampaikan pengumuman dari Gereja GBI Ebenezer Simpangan dalam sepekan. Jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi kami di chat WhatsApp dengan nomor 0851 5600 1918. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan atau ucapan syukur dapat mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 765 094 7317 atau dapat scan QR barcode berikut ini. Mengajak semua jemaat untuk bergabung dan bertumbuh dalam Community of Love atau KUL. Bagi yang rindu untuk bergabung dapat menghubungi pengerja atau hubungi Pak Joko Wibowo di nomor 0812 8173 9288. Mari kita gabung KUL. Departemen Diakonia mengajak jemaat untuk menabur dalam gerakan Lumbung Yusuf dengan tujuan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Taburan dapat berupa sembako maupun dana yang dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank BCA dengan nomor rekening 7650 849242 atau dapat menghubungi Ibu Maya di nomor telepon 0819 3201 2008. Pelayanan baptisan diadakan setiap minggu ketiga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak David Yohanes di nomor 0812 7490 0124. Ibadah malam Natal GBI Ebenezer Simpangan pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022, jam 5 sore. Ibadah hari Natal GBI Ebenezer Simpangan pada hari Minggu, 25 Desember 2022, jam 10 pagi. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Let rise, shine, and impact. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saya ingin bertanya bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GBI Ebenezer, boleh lambaikan tanganmu atau bangkit berdiri. Puji nama Tuhan, jemaat yang setia ya. Kasih tahu kanan kirinya, besok-besok bawa jemaat baru. Ada amin? Puji nama Tuhan. Saatnya kita ingin mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita mau siapkan hati pikiran kita mau beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Biarlah pujian syukur kami hanya bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar kami boleh ada sampai
Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Shalom semuanya. Tema Natal kita tahun 2022 adalah Yesus pembawa pengharapan baru. Ayat emasnya dari Kolose 1 ayat 27 yang berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Haleluya. Sesuai dengan Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Ketika gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka di malam hari, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di atas palungan. Kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat yang berarti lahirnya sang pembawa pengharapan baru bagi dunia akan memberikan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini sebagai juru selamat yang bisa diartikan pembawa pengharapan baru untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal selama-lamanya di neraka. Kelahiran Yesus Kristus disambut dengan nyanyian pujian oleh malaikat-malaikat dan sejumlah bala tentara surgawi yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Tema Natal yang Tuhan berikan ini, yaitu Yesus pembawa pengharapan baru, sangat tepat untuk mempersiapkan kita memasuki tahun 2023.
di mana pandemi COVID masih belum berakhir. Perang Rusia-Ukraina yang masih berkelanjutan. Informasi tentang inflasi dan resesi ekonomi tahun 2023 diberitakan di semua platform media sosial. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pastor D, seorang hamba Tuhan dari Perth, Australia. Di mana Tuhan pada tahun 2023 akan kembali menggoncangkan bangsa-bangsa di dunia. Kita melihat Twitter, Facebook, disusul dengan Disney, Amazon, mulai mengadakan PHK secara besar-besaran. Rusia dan Inggris dinyatakan resesi. Di tengah situasi yang seperti ini, Tuhan berbicara. Yesus pembawa pengharapan baru ada di tengah-tengah kamu. Dialah pengharapan akan kemuliaan. Dalam Kolose 1 ayat 27 ini, kata pengharapan dalam bahasa aslinya memiliki arti mengharapkan dan yakin sesuatu yang baik akan terjadi. Itu artinya Yesus yang ada di tengah-tengah kita membuat kita memiliki keyakinan dan iman yang teguh dalam menghadapi segala situasi dan kondisi apapun. Haleluya! Sebagai pembawa pengharapan baru, Yesus tidak berada jauh dari kita. Ia Allah yang maha hadir, yang mustahil difahami oleh otak manusia yang hanya segede bakpao. Namun menyatakan dirinya sebagai Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Tuhan bersama kita. Pertama-tama melalui kelahirannya sebagai manusia, yang kita peringati sebagai peristiwa Natal. Kemudian melalui Roh Kudus yang diberikannya, tinggal berdiam di dalam hidup kita. Ini semua dapat diartikan bahwa Yesus ada di dalam kita. Itulah sebabnya kita selalu punya pengharapan. Haleluya! Keberadaan Yesus sebagai pembawa pengharapan baru di tengah-tengah kita. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose sebagai pengharapan akan kemuliaan. Kemuliaan ini menunjukkan pada hari kebangkitan, ketika orang kudus akan menerima tubuh baru mereka yang dimuliakan, atau yang dikenal dengan pemuliaan atau glorification. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan. Tahap yang pertama, pembenaran atau justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan atau sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini, kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan. Tetapi yang penting, kita jangan berhenti. Tetapi harus bangkit dan terus maju. Pertobatan adalah kunci untuk kita bisa terus maju. Goal dari proses pengudusan ini adalah menjadikan kita menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya.
menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tahap ketiga dari proses keselamatan. Mereka yang menjadi serupa dengan gambarnya. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, tubuh mereka akan menerima tubuh baru yang dimuliakan. Atau dikenal dengan pemuliaan atau glorification. Dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Dan kita akan masuk surga. Dan selanjutnya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan memberikan catatan. Penjelasan bahwa Kristus yang diam di dalam kita adalah jaminan untuk memperoleh kemuliaan dan hidup kekal. Ini akan terjadi hanya jikalau Ia tinggal di dalam kita. Dan kita terus-menerus berhubungan erat dengan Dia. Kita hidup intim dengan Dia. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Perjumpaan kita dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, akan mengubah jalan hidup kita secara radikal. Hal ini dikatakan seperti yang terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Haleluya! Tema Natal Sinode Gereja Betel Indonesia adalah Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Dalam Alkitab kita melihat bagaimana perjumpaan pribadi dengan Yesus membuat jalan hidup Paulus berubah. Pada waktu Paulus dalam perjalanan menuju Damsyik, dengan semangat yang menyala-nyala untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, untuk menangkapi mereka dan membawanya ke Yerusalem, di sanalah justru jalan hidupnya berubah secara radikal. Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Saulus, si penganiaya murid-murid Tuhan Yesus, diubahkan Tuhan menjadi Paulus, seorang murid Yesus dan rasul yang menjadikan banyak orang menjadi murid Tuhan Yesus. Ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Perjumpaan kita secara pribadi dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, juga harus mengubahkan kita menjadi murid Tuhan Yesus. Setelah Paulus secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Yesus, pembawa pengharapan baru,
Ia berkata dalam Kolose 1 ayat 28 dan 29. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi yang Paulus lakukan setelah dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus, pembawa pengharapan baru. Yang pertama, Paulus senantiasa memberitakan Kristus dengan segala tenaga. Tenaga yang dimaksudkan bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kekuatan Roh Kudus yang bekerja dengan kuat dalam dirinya. Hal yang kedua, apa yang Paulus lakukan ini, dia kerjakan bukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan bagi kepentingan jemaat, agar mereka semua dapat bertumbuh secara rohani, serta memimpin mereka kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini adalah semangat untuk memberitakan Injil, semangat untuk memuridkan jemaat. Ini adalah semangat untuk menuntaskan amanat agung. Saya mengajak kita semua untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, Sang Pembawa pengharapan baru. Saya percaya kita akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 1 yang berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Maka di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu ini, di mana prediksi kondisi perekonomian tidak semakin bertambah baik, resesi ekonomi di depan mata, dan berita-berita terkait inflasi membuat kita ketakutan dan kepanikan. Ingatlah, Yesus memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Katakan amin. Mungkin juga ada di antara kita yang bertanya-tanya, mengapa masalah-masalah datang silih berganti, seperti tidak habis-habisnya, terutama di tengah-tengah pandemi ini. Dalam hal ini Rasul Paulus menjawab dalam Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5 yang berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Juga Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di sini diingatkan bahwa dalam setiap tantangan, kesesakan, selalu ada pengharapan. Karena itu kita harus tetap bersukacita, harus sabar dan bertekun dalam doa. Mari, saya ajak saudara untuk memperkatakan Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu, kita harus bersukacita dalam pengharapan, karena pengharapan dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Haleluya! Yesus datang membawa pengharapan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 amin.
dalam Markus 4 ayat 29 mengingatkan kita bahwa musim menuai sudah tiba. Musim menuai sudah tiba. Api Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sudah dicurahkan. Saya mengajak agar kita semua untuk percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Dosa-dosa yang tersembunyi sedang dibuka. Tuhan mau gereja Tuhan menjadi kudus, sehingga kebangunan rohani dan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir terjadi. Kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya sudah sangat-sangat dekat. Waktunya sudah sangat-sangat singkat. Salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus adalah kalau amanat agung selesai. Tuhan mengingatkan bahwa tugas utama kita adalah menyelesaikan amanat agung. Kita harus memuridkan. Perlu diingat bahwa yang bisa memuridkan adalah murid. Karena itu kita semua harus menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6. Bahwa murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi orang yang mempunyai sifat yang serupa dengan Kristus. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih di sini artinya mempunyai sifat serupa dengan Kristus. Kasih lebih besar dari iman dan pengharapan. Jadi yang paling besar dalam kerajaan Allah adalah mereka yang mempunyai sifat serupa dengan Kristus. Yaitu mereka yang hidup saleh dan mengasihi Tuhan. Bukan mereka yang besar dengan prestasi lahiriah. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, kita harus mempunyai iman yang kuat. Dan pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita. Bahwa hanya mereka yang serupa dengan gambarnya, yaitu murid Tuhan Yesus saja yang akan masuk surga. Waktu kedatangan sudah semakin dekat. Mari kita semakin serius untuk mempersiapkan diri. Untuk menjadi murid. Menjadi serupa dengan gambarnya. Sehingga pada saat dia datang di awan-awan. Kita akan ikut dalam pengangkatan. Dan selanjutnya masuk surga bersama Tuhan Yesus. Tema Natal tahun 2022. Yesus pembawa pengharapan yang baru. Mengingatkan kita semua akan perbuatan yang besar dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi dia, Yesus yang tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kita. Dia harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kita, menyelamatkan kita dari hukuman kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus luar biasa. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Haleluya. Perbuatannya besar. Puji Tuhan. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Pujilah Tuhanku dengan segenap hatiku. Pujilah namanya. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku
saat ini. Berbahasa roh, berbahasa roh. Sembah dia, sembah dia. Oh Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Oh Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji Dia Sang Raja. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Papa terima kasih, Papa terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu, urapi mereka Tuhan. Akan memasuki tahun 2023, pengurapan Tuhan turun atasmu. Terima, terima pengurapan Tuhan, terima. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus, pulihkan. Terima kasih, terima kasih. Bapa Engkau baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus Engkau baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, sekali lagi saya akan mengucapkan kepada saudara semua, selamat Hari Natal 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Mari angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.